Nama saya Finaria Tusalida. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi ekonomi. Saya merupakan guru ekonomi di SMA Islam Nusantara Malang, dan pada hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran semester genap yaitu perdagangan internasional di kelas 11 dengan model problem based learning atau PBL. Semoga video saya ini nantinya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini sepertinya masih semangat untuk pembelajaran ekonomi meskipun di siang hari. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Novel. Oh, Novel. Oh iya, tadi di sini ya katanya ada keperluan keluarga. Jadi ini yang nggak masuk cuma satu anak Novel. Iya. Ya. Dari apa? Dari rumah tadi nggak ada kendala kan berangkat ke sekolah? Ada. Apa? Bisnya habis. Oh, alasan itu. Bener, Mas. Makanya terlambat kan tadi ada terlambat ya? Ya. Loh, Saskia. Rumahnya Bikin itu berangkat jam 6 Mas, dari rumah. Dan terlambat lagi Saskia, Iqbal. Jadi gantinya petugas gedung. Wah, itu konsekuensi karena kamu itu terlambat. Jadi hukumannya itu tadi, disiplin untuk kebersihan sekolah. Ya wes, Vina absen dulu ya. Alia Putri masuk. Eka Febriati Rahmania masuk. Maulidia Nur Tania Citra Saskia Nurul Alisa Putri Bunga Iqbal Arif Hadir. Iqbalnya ada dua. Jovan Azami Ramadan Fatin yang baru pinter Elisa. Biasanya dua orang ini sering terlambat. Untungnya hari ini nggak terlambat. Siapa? Bunga kita tadi sih Bunga. Novel yang di sini ya. Kali ini Novel yang di sini. Mungkin mau tanya sih pelajaran kemarin. Kemarin pembelajaran sebelumnya tentang apa yuk? Internasional. Masih ada yang ingat nggak apa itu perdagangan internasional? Apa yang bisa angkat tangan? Ayo siapa? Ayo Fatin, Aisyah. Transaksi barang atau jasa yang dijadikan oleh negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Betul. Mungkin ada temannya yang lain menambahi. Mungkin ada punya pendapat lain tentang perdagangan internasional. Menurutku ini, menurut argumen kalian mungkin atau apa?
Oh kalau gitu lanjut lagi, apa penyebabnya sih kok terjadinya perdagangan internasional? Siapa yang tahu yang menyebabkan terjadinya adanya perdagangan internasional apa ya? Uh, Kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara. Itu beberapa yang membuat terjadinya perdagangan internasional. Jadi sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya masih tentang perdagangan internasional. Nah ini masih Bu Vina tunjukkan dulu tujuan pembelajaran hari ini dengan diharapkan kalian bisa menjelaskan tadi pengertian perdagangan internasional. Pada masih sudah ya. Kalau pengertiannya terus menyebutkan manfaat perdagangan internasional, menyebutkan faktor pendorong menghambat perdagangan internasional, menyebutkan teori perdagangan internasional, menjelaskan kebijakan perdagangan internasional dan menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini, nilai karakter yang didapat ini adalah nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah bekerja sama. Kalian bisa bekerja sama, cinta tanah air, peduli sosial, kreatif, punya rasa ingin tahu dan disiplin. Nah itu tujuan dari pembelajaran hari ini dan nilai karakter bangsa yang akan dicapai. Dan kata kunci yang ada di pembelajaran ini nanti ada itu tadi pengertian perdagangan internasional, devisa itu apa, terus keunggulan absolut, surplus dan lain sebagainya, kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelum dilanjutkan, Bu Vina mau tes tes dulu, pengen tahu seberapa kompetensi atau kemampuan kalian awal pembelajaran sampai di mana. Vina kira biar ke grup. Nah, coba itu diisi. Silakan kalian isi pretestnya yang sudah dikirim Bu Vina di grup ya. Nah, nanti biar tahu kemampuan awalnya kalian sampai di mana. Silakan diisi. Kalau kamu berarti sebelumnya mungkin sudah belajar. Kalau kata E tenggelam berarti jawaban kalian salah. Kalau kata E lompat maksudnya nggak tenggelam berarti jawaban kalian berarti belajar di rumah. Jadi Bu Vina nggak perlu menerangkan dan berarti kalian sudah belajar sendiri. Nah, manfaatnya mempelajari bab perdagangan internasional ini, jadi kalian nanti tahu barang yang dinamakan barang ekspor, impor, terus jadi tahu kenapa negara Indonesia kok melakukan perdagangan impor, kenapa melakukan ekspor. Biasanya kan ada gitu. Misalkan Indonesia penghasil beras ya, banyak kan pertanian. Kenapa kok masih impor? Nanti ada di LKPD yang Bu Vina berikan untuk kalian. Nah, itu nanti kalian bisa diskusikan secara kelompok, jadi bisa dibahas permasalahan yang ada di LKPD. Untuk pembelajaran ekonomi ini KKM-nya 75. Jadi kalau kalian nilainya masih di bawah 75, otomatis ada revisi. Nah, ini kompetensi yang akan dicapai tadi dibacakan Bu Vina. Terus habis ini Bu Vina terangkan tentang materi perdagangan internasional. Selanjutnya nanti Bu Vina bagi kelompok menjadi 3, diberikan Bu Vina AKPD untuk kalian kerjakan. Dan kali ini Bu Vina menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, sekarang kita lanjut materi. Tadi sudah ada Tania, Alia sudah menjawab
tentang apa sih perdagangan internasional tadi, terus apa sih mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya. Sebelum dilanjutkan kita pembelajaran nantinya, kita mau menerangkan sedikit tentang bab perdagangan internasional. Tadi sudah dijawab teman-teman kalian sebelumnya apa sih yang disebut dengan perdagangan internasional sudah sudah mengerti, berarti tadi sudah belajar di rumah. Pengertian perdagangan internasional itu apa? Yang tadi sudah banyak yang jawab dan benar. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara lebih. Nah, faktor penghambat perdagangan internasional di sini hambatannya apa? Tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jadi kebijakannya ini maksudnya apa? Untuk melindungi barang-barang di dalam negeri atau barang-barang di luar negeri supaya tetap bisa bersaing harga pasarannya dengan negara-negara lain. Jadi sampai di situ paham ya? Ronton? Tadi Bu Vina sudah jelaskan, paham nggak? Ya. Jadi adalah kebijakan pemerintah menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Nah, dumping ini biasanya ya, misalnya barang di Indonesia harganya biasanya kalau lebih mahal di Indonesia daripada di luar negeri, itu dumping. Karena apa? Makanya dikasih harganya lebih murah di luar negeri supaya bisa bersaing dengan barang-barang yang ada di luar negeri. Jadi makanya kan lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Karena biaya produksi tadi itu. Ya, makanya dari juga dikasih subsidi tadi loh, barang yang diekspor jadi harganya lebih murah jadi bisa bersaing. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok, nanti Bu Vina memberikan LKPD ini ke kalian bentuk kelompok 3 kelompok, setiap kelompok 5. Nanti Bu Vina berikan LKPD ini. Nah, kalian kerjakan secara kelompok, nanti bisa dipresentasikan maju ke depan. Siap, Bu. Nah, sekarang silakan dibentuk kelompoknya ya dengan 5 anak. Barusan Bu Vina sudah menerangkan apa itu perdagangan internasional, manfaatnya, penyebabnya terjadi perdagangan internasional, mendorongnya dan lain sebagainya. Dan sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ayo kelompok sama Fatin, Tania, Elisa, Eke, siapa itu? Rondon. 5 ya. 5. Terus sekarang Alia, Iqbal, Alicia, Rahmania. 5. Ayo langsung bentuk kelompok. Ayo, terakhir semua Mauli, Bunga, bentuk Iqbal Marif sama Saskia. Ayo 5 Ya, ayo bagi kelompok ini LKPD. Terima kasih. Oh, enak. Ayo mulai. Terima kasih, Bu. Kelompok 2 Alia, kelompok 3 Saskia. Jadi kelompok 1 itu gambar 1 dan 2. Iya, kelompok 2 itu ada 3. Oh, ini F dan G itu loh. Oh, iya. Kalau yang kelompok 3 itu yang H. Sudah. Kita yang H. Ya, silakan kalian. Berarti yang kita yang H, J. Ya. Apa? Oh, iya. Jadi saya Ini. kerjain yang mana ya? Gambar yang kedua. Yang lain. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, boleh browsing silakan. Bisa dikerjakan di situ. Nanti kalian maju berkelompok presentasi ke depan. Nah, kita. Saya tutup ini jawabannya tutup. Nah, di sini kan produk 5 ini impor dari Cina padahal
Itu banyak pabrik kan. Iya, karena di Indonesia itu kan butuh apa ya? Karena di barang itu kayaknya lebih banyak keuntungannya. Tapi kan di Indonesia banyak dalam tenaga juga ada. Oh, mungkin mereka menjalin kerjasama dengan negara lain. mungkin faktor dari kualitas dan kuantitasnya itu lebih unggul yang impor. Jadi cara menghubungkan mereka Indonesia sama negara lain itu dengan cara impor dan ekspor. Berarti kalau dari Jepang yang mana gambarnya? Nomor satu seharusnya lebih apa sih? Yang menggambar internasional, menggambar pertanian Indonesia. Iya sih. Boleh. Tak tulis ya. Ini yang berdasarkan kondisi yang ada di Tamu. Itu maksudnya yang dampaknya perdagangan internasional kita diberikan. Identifikasi 5 contoh yang terdapat di sekitarmu, aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan. Jadi di sekitarmu, menurutmu perdagangan internasional apa aja yang ada di sekitar kalian. Terus berdasarkan kondisi yang ada di sekitarmu, berilah masing-masing 2 contoh kondisi yang dampaknya. Saya kan banyak sekarang jualan kayak baju-baju impor gitu bisa. Terus disebut cara kontekstual dampak positifnya terjadinya perdagangan itu apa, kebijakan proteksi dalam perdagangan. Silakan proses dipresentasikan. Ya. Ada kesulitan ya? Kita sudah ditanyakan. Kelapa sini. Berarti sudah jelas ya kalau dua ya. Winter sudah. Apa yang ditanyakan? Ini kami Tadi ya. Kenapa kok Indonesia itu masih sering impor padahal di Indonesia juga bisa memproduksi seperti ini? Padahal itu bisa dibilang bukan Jawa. Iya. Padahal bisa dibilang di Indonesia itu lebih banyak bahan-bahannya daripada di luar negeri. Kenapa mereka lebih memilih mengimpor daripada mengambil? Makanya terjadi kebanyakan permasalahan itu tentang impor kan ada di Indonesia. Makanya ini kan pertanyaannya harus kamu jawab yang kamu pertanyakan itu tadi. Jangan ditanyakan ke Bu Vina, berarti kamu tanya jawabannya. Nah ini persoalannya kamu cari solusinya. Nah, kenapa Indonesia kok tetap melakukan impor padahal di Indonesia juga banyak produksi, misalkan baju kan juga banyak, misalkan beras, kenapa bisa jawabannya nanti dipresentasikan di depan. Ya, terima kasih Bu Vina. Sama-sama. Ibu mau tanya. Siapa? Kamu tadi kelompok berapa? Oh 2 ya? Iya. Tentang gambar 3 ini. Ini kan pertanyaannya produk yang diimpor pada gambar 4 ini merupakan makanan pokok, ya kan? Sebagian besar masyarakat Indonesia Indonesia sayangnya walaupun negara kita adalah negara agraris ternyata masih kurang ada. Mengapa terjadi masalah tersebut? Nah kalian sudah mengidentifikasi masalah yang ada di gambar. Kita tuh mau tanya kenapa Indonesia tidak memenuhi dari luar. Nah, itu kan persoalan yang ditanyakan. Nah, itu kamu cari jawabannya. Kenapa? Padahal Indonesia itu negara agraris, cari, makanya kamu cari bisa cari di internet, bisa. Nah, kalau kamu tanya ke Bu Vina jawabannya masih jawaban lain, ini makanya permasalahannya didiskusikan dengan kelompok. Nanti dipresentasikan jadi ada jawaban dari teman-teman yang lain juga. Jadi tahu kenapa. Ya, kita kerjakan. Ayo didiskusikan dengan temennya. Nanti dinilai terima yang aktif,
Jangan hanya nempel nama ya, ikut Yesus mesti. Baik, kerjakan untuk guyonan. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 kelompok 3 nanti siap untuk presentasi. Awalnya mau pakai laptop ini untuk ngajak kelompok mana yang maju dulu karena laptopnya nggak tahu ini ya hack. Jadi kita gunakan HP aja. Bina aja di sini kelompok siapa dulu yang maju ya? Nah, kelihatan nggak? Ya. 1, 2, 3. Kalau siapa dulu yang maju? Kelompok 1. Maju yang rasa kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Nah ini kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil diskusi yang tadi. Nanti kelompok lain silakan bertanya. Kalau temennya perlu bantuan menjawab itu dimatikan. Kami dari nomor 1 proses penitipan transaksi ini dapat dengan menggunakan pesawat atau kapal laut. Nah, yang terakhir kelima, perdagangan lintas benua laut. Keuntungannya dapat melakukan transaksi dagang dengan negara lain menggunakan kapal laut. Ini teman-teman ada yang belum paham? Kami belum mengerti Nah, mungkin temennya ada yang mau tanya, kalau nanti dinyata pertanyaan jawaban dari temennya. Ayo dari fokusnya tadi kan di penjelasan itu ada kalimat kata yang asing, kata liberasi intervensi. Nah, maksud dari kata liberasi intervensi itu apa, Pak? Mungkin ada yang paham nggak? Maksudnya sudah jelas nggak? Sudah jelas paham kelompok 1. Kalau kurang jelas mungkin ada yang mau menambahi jawaban dari Iqbal tadi. Dari mungkin ada yang nambahi. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Ya, teman-teman. Terus kelompok lain mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan apa lagi? Sudah jelas? Sudah. Nah, boleh ditutup. Dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiga. Belum. Kayak logika deh ya. Silakan. Didengarkan kelompok 1 dan 2, dengarkan kelompok 3. Nanti tanya biar nggak kebetulan sabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tadi temuan yang mana di situ dijelaskan bahwasanya kenapa kok negara Indonesia itu sering impor dari Cina. Nah, kami akan mempresentasikan tentang tersebut. Yang pertama jawabannya adalah produk tersebut diimpor karena adanya permintaan konsumen dan harganya lebih terjangkau. Kenapa? Suatu negara mengimpor produk dari negara lain meskipun negaranya mampu memproduksi disebabkan oleh perbedaan selera konsumen yang mendorong adanya permintaan produk. Sehingga Indonesia mengimpor pakaian dari Cina sebab adanya permintaan dari konsumen serta harga yang ditawarkan Cina lebih terjangkau. Berikut dampak positif dan negatif bagi produsen dan konsumen. Dalam negeri, barang tersebut dengan adanya impor barang tersebut. Jadi, dampak negatif bagi produsen ada dua. Satu, dapat menurunkan tingkat keuntungan produsen. Kedua, dapat mengancam konsumen usaha produsen karena masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk impor dibanding produk lokal. Untuk mengatasi dampak negatif yang berkelanjutan dan kegiatan impor, maka perlu dilakukan proteksi agar jumlah barang impor yang masuk dapat berkurang. Dengan adanya proteksi impor, maka iklim usaha produsen dalam negeri dapat berkembang, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, jawabannya adalah produk tersebut diimpor karena adanya permintaan konsumen dan harganya lebih terjangkau. Demikian merupakan presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain bertanya, silakan dari Bang untuk. Ayo dari kelompok 1 dan 2 mungkin ada pertanyaan. Jelaskan pengertian dari proteksi kuota impor. Proteksi kuota impor. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Proteksi berfokus pada pembatasan atau pelarangan impor tertentu melalui tindakan tarif dan non-tarif, dan kebijakan kuota impor menekankan pada pembatasan jumlah atau kualitas barang yang dapat diimpor dari luar negeri. Apakah sudah jelas, Saudara Iqbal? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan lagi. Kelompok 1 silakan. Tidak. Sudah jelas apa belum kelompok 1? Sudah. Ada sanggahan? Enggak ada sanggahan. Sudah jelas ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengimpor dari luar negeri, sedangkan Indonesia sendiri adalah negara agraris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan kelompok 1 dan 3 ditanyakan. Pengertian bea cukai dan apa saja barang yang terkena bea cukai? Dan pendapatan cukai. Bea cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Untuk contohnya, apa saja barang yang kena cukai? 1. Etil alkohol atau MRPH, minuman yang mengandung etil alkohol (MRPH), hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, bawang iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan rokok lainnya. Apakah
Kelompok 3 nggak ada. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya, terima kasih. Jelas yang terang ini. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi ke depan dengan sangat bagus dan lumayan juga kalian bisa aktif bertanya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih ditingkatkan kembali ya untuk keaktifannya dalam presentasi. Sudah bagus, cuma lebih ditingkatkan kembali. Bila simpulkan tadi, kesimpulannya dari pembelajaran tadi apa? Dari kelompok 1. Diskusi tadi, ayo Mbak Din. Kita bisa mengetahui apa itu perdagangan internasional, apa itu penyebab perdagangan internasional, seperti faktornya itu seperti apa, dan aktivitas ekonomi yang akan dilakukan itu seperti apa. Tuh. Nah, sekarang kelompok 2. Nah, apa yang kalian bisa simpulkan dari diskusi tadi? Akan mengetahui alasan mengapa makanan pokok sebagian besar dari Indonesia itu masih diimpor dari luar negeri. Padahal negara Indonesia itu agraris, jadi kita sudah mengetahui alasannya. Kenapa? Alasannya kenapa? Dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak dan produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan atau kuantitas jumlah. Lalu juga karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersil. Itu tadi kesimpulan yang didapat dari diskusi kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3, apa yang kalian pahami tadi dari pembelajaran hari ini? Dari kelompok kita ya Bu, kita bisa mengetahui dampak positif dan negatifnya bagi konsumen, dampak positif negatifnya bagi produsen, dan kita bisa mengetahui kenapa mereka lebih memilih barang impor daripada ekspor karena harganya lebih terjangkau. Berarti kesimpulannya dari bab perdagangan nasional ini, kalian dapat mengetahui alasannya kenapa kok terjadi impor barang impor ke Indonesia. Ya kan tadi kan banyak alasannya, pertanyaan kenapa sih kok iso impor padahal di Indonesia ini kan negara agraris, ya kan? Misalkan pabrik baju juga pun banyak. Kenapa kok ada masih barang impor? Dikarenakan apa? Ya tetap karena masih ada permintaan dari konsumen juga penyebabnya. Makanya kalian kan disuruh cintailah produk Indonesia, ya kan? Luar negeri. Lalu untuk pertemuan berikutnya, ini kan bab terakhir perdagangan internasional. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu ulangan ya. Jadi ulangan bab perdagangan internasional ya. Dan sekarang sebelum Bu Vina tutup pembelajaran hari ini, Bu Vina kirim di grup kalian isi post testnya. Tadi awal kan pretest, sekarang post testnya kalian isi ya. Valutasi salah. Ya. Benar. Salah. Kalau kata itu salah. Oh, salah. Hebat. Teori yang ditemukan ada tentang faktor pendorong perdagangan internasional disebut teori Adam Smith. Komparatif gak sih? Salah sih itu kan Tenggelam terus anjir. Coba aku. Iya. Ayo 1 2 3 1 2 3. Lu bener. Keren sekali. Harus masuk sejumlah barang dan jasa pasar harus masuk sejumlah barang dan jasa pasar. Impor. Wah. Yang bukan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sistem ekonomi. Nah, Awas salah. bener. Nah, ini kok emang Mantap sendiri. Memanfaatkan perdagangan internasional mempercepat lagi menjaga stabilitas. Terima kasih kalian sudah mengisi post testnya. Sekarang minta tolong diisi yang refleksinya. Jadi untuk kedepannya Bu Vina pelajaran mungkin dalam kegiatan pembelajaran bisa lebih baik. Mungkin ada kurangnya saran atau apa. Terus apa yang kalian
hadapi dalam pembelajaran tadi? Mungkin apa? Silakan diisi refleksinya. Ayo refleksinya yang diisi. Refleksi sekarang. Sudah. Ya bentar loh di. Guling jeneng alun. Ayo isi refleksinya. Mana refleksi ini? Ini refleksi itu kayak kita nganu ke diri kita sendiri nggak sih? Saat melakukan apa kamu merasa paling happy? Apa ini kita bertiga itu berdua? Yang gimana Indonesia sendiri penting apa yang kita pelajari ini adalah negara agraris. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kalian sudah mau mengisi refleksi yang Vina berikan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini nanti refleksi yang sudah masuk ke apa? HP yang Bu Vina tadi. Nah, ini nanti Bu Vina baca jadi untuk kedepannya untuk memperbaiki pembelajarannya Bu Vina. Nah, dan kalian hari ini sudah semangat dalam pembelajaran ekonomi meskipun di siang hari nanti lapar, haus, mungkin ngantuk ya kan. Alhamdulillah kalian hari ini tetap semangat dan diskusi tadi juga berjalan lancar, lumayan aktif. Jadi nanti ke depannya mungkin lebih ditingkatkan kembali ya. Terus jangan lupa minggu depan ada ulangan ya, jangan lupa belajar. Dan sekarang tempat duduknya dikembalikan seperti semula. Kita doa bersama. Ayo kita siapkan dulu tempat duduknya ya. Siapkan dan berdoa bersama. Siapa yang memimpin doa? Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.